Shalom, Koko Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran nggak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, para wanita Kristus yang dikasihi Tuhan, mari bergabung bersama kami, Waski Kebonjeruk, dalam ibadah Waski Kebonjeruk yang diselenggarakan setiap hari Kamis jam 10.30. Mari kita sama-sama belajar menjadi wanita surgawi yang tangguh, yang memiliki karakter Kristus dan yang pastinya menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan lupa, setiap hari Kamis jam 10.30 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Shalom teman-teman, setiap hari Sabtu kami selalu ada ibadah Home Teens jam 4 sore. Nah, buat kamu di kalangan remaja bisa banget nih join melalui Zoom dengan ID 715-2149-1643 dan passwordnya iHomeTeens. See you and God bless. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom keluarga muda, ada kabar gembira buat keluarga muda. Kita akan mengadakan komunitas khusus suami istri dan saat ini persekutuan kita di hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat jam 19.30. Mari kita bersama-sama bertumbuh untuk menyukakan hati Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu! Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia, sungguh
Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Sampai bumi penuh kemuliaannya. Sampai bumi penuh kemuliaannya.
Shalom, Koko Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran nggak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, para wanita Kristus yang dikasihi Tuhan, mari bergabung bersama kami, Waski Kebonjeruk, dalam ibadah Waski Kebonjeruk yang diselenggarakan setiap hari Kamis jam 10.30. Mari kita sama-sama belajar menjadi wanita surgawi yang tangguh, yang memiliki karakter Kristus dan yang pastinya menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan lupa, setiap hari Kamis jam 10.30 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Shalom teman-teman, setiap hari Sabtu kami selalu ada ibadah Home Teens jam 4 sore. Nah buat kamu di kalangan remaja bisa banget nih join melalui Zoom dengan ID 715-2149-1643 dan passwordnya iHomeTeens. See you and God bless. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom keluarga muda, ada kabar gembira buat keluarga muda. Kita akan mengadakan komunitas khusus suami istri dan saat ini persekutuan kita di hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat jam 19.30. Mari kita bersama-sama bertumbuh untuk menyukakan hati Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu! Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali melalui ibadah via online di dalam channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sore hari ini tanggal 9 Mei 2021 kita akan mempersiapkan diri. Bapak Ibu yang selama ini melakukan aktivitas seperti biasa, saat ini Bapak Ibu sungguh-sungguh untuk kita mempersiapkan dalam ibadah sore hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang bertata di kerajaan surga yang mulia, pada sore hari ini Tuhan,
kami akan sungguh-sungguh mengikuti ibadah via online ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, dari awal sampai akhir, sehingga pada saat kami memuliakan nama Tuhan, Engkau disukakan Tuhan. Pada saat kami mendengarkan firman-Mu, kami diberkati dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami akan tabiskan ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita persiapkan hati kita dan menaikkan satu pujian. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Hanya Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya,
kasih ya Bapa. Hanya bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Biarlah Engkau saja yang dimuliakan atas hidup kami ya Tuhan. Kami mau terus memuji meninggikan nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Dari tempat kita masing-masing, saya ajak kita bangkit berdiri. Mari dengan penuh sukacita kita naikkan satu pujian yang ditulis oleh Ibu Pendeta Meske yang maha tinggi, maha mulia. Yesus Raja kita, segala Raja. Yang maha tinggi, maha mulia, Yesus Raja, segala Raja. Ajaib perkasa perbuatannya, dahsyat kuasanya. Dengan darahnya yang tak bercela, Dia tebus dosa kita. Dilayakkannya kita semua menjadi anak-anaknya. Janganlah kita jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Dikembalikan pada rancangan Tuhan yang semula, jadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus Putranya. Ini tanggalkan kehidupan kita yang lama, menjadi bagian di dalam kekudusannya. Mari kembali dari awal. Yang maha tinggi, maha mulia, Yesus Raja, segala Raja. Ajaib perkasa perbuatannya, dahsyat kuasanya. Dengan darahnya yang tak bercela, Dia tebus dosa kita. Dilayakkannya kita semua menjadi anak-anaknya. Janganlah kita jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Dikembalikan pada rancangan Tuhan yang semula, jadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus Putranya. Ini tanggalkan kehidupan kita yang lama, mengambil bagian di dalam kekudusannya. Janganlah kita jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Dikembalikan pada rancangan Tuhan yang semula, jadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus Putranya. Kini tanggalkan kehidupan kita yang lama, mengambil bagian di dalam kekudusan. Kini tanggalkan kehidupan kita yang lama, mengambil bagian di dalam kekudusannya. Haleluya. Amin. Saatnya kita tenang teduhkan hati kita untuk memasuki kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Ya Bapa, berikanlah kami tempat Tuhan di hadapan-Mu.
di hadirat-Mu ya Bapa. Bap, hanya Engkaulah kebahagiaan kami ya Tuhan. Kiranya kami boleh selalu ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan akan pujian ini, beri aku tempat di hadirat-Mu Bapa. Beri aku tempat di hadirat-Mu Bapa, setiap saat, dimanapun juga, sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhatianku sempurna. Boleh kita katakan dari awal, beri aku tempat. Beri aku tempat di hadirat-Mu Bapa, setiap saat, dimanapun juga, sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indah
Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kami terus berani belajar terus untuk semakin ekstrim, semakin agresif mengejar Engkau, mengejar kekudusan-Mu, mengejar kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah kami layak menjadi anak-anak yang dimuliakan nanti. Sertai kami, pimpin kami. Hanya dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapakku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai kekudusan adalah satu-satunya modal kita untuk dapat melihat Allah. Tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dunia ini mengajarkan banyak hal kepada kita. Dunia ini memberikan pengaruh kepada kita dari kita kecil sampai hari ini. Memang tidak semua apa yang dunia ajarkan itu adalah suatu hal yang negatif atau layak kita buang. Ada juga hal-hal yang baik, meskipun itu tidak menyelamatkan. Contohnya adalah ilmu pengetahuan. Hal lainnya adalah moral, kebijaksanaan. Tentu hal itu adalah sesuatu yang dapat melengkapi kita sebagai seorang manusia untuk hidup berdampingan dengan manusia lain. Bagaimana kita memiliki tenggang rasa, bagaimana kita memiliki kebersamaan, menerima orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Dari kita sekolah kan kita sudah mempelajari hal itu. Tetapi kembali, itu semua baik untuk menciptakan manusia yang baik. Tetapi satu hal yang dunia tidak ajarkan adalah bagaimana kita dapat menjadi pribadi, menjadi satu individu yang dapat dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, hal ini yang dunia tidak mungkin ajarkan Bapak Ibu. Dunia hanya mengajarkan moral yang baik, tetapi dunia tidak mengajarkan bagaimana hidup menjadi seorang anak Allah yang utuh, menjadi seorang huios, seorang pangeran. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14 dikatakan, kejarlah perdamaian dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Sejak awal penciptaan manusia, saudara-saudara sekalian, Allah menghendaki manusia untuk hidup dalam rencananya yang sangat indah, sangat mulia. Bagaimana manusia harusnya menunjukkan cara hidup makhluk ciptaan yang taat kepada penciptanya. Dan hal itu harus ditunjukkan manusia, bukan untuk hewan-hewan di Taman Eden, tetapi untuk satu makhluk yang memberontak, yang kita tahu dengan sebutan iblis atau Lucifer, Hillel bin Sakar. Makhluk ini adalah makhluk pertama, ciptaan pertama yang memberontak kepada Allah Bapa untuk melawan Tuhan Yesus. Apalagi iblis dapat memanipulasi sepertiga malaikat-malaikat di surga untuk memberontak. Hebat loh makhluk ini. Tidak bisa kita anggap remeh sebenarnya sih. Sepertiga malaikat dibawa untuk memberontak sampai akhirnya dibuang ke dunia. Dan di dalam dunia itu juga, Allah Bapa, Tuhan Yesus menciptakan manusia. Bukan sengaja, bukan untuk supaya manusia jatuh dalam dosa. Tetapi karena manusia memiliki potensi
untuk dapat mengalahkan iblis dengan ketaatan. Karena itu tidak ada rules yang lain, tidak ada aturan larangan yang lain yang diberikan Tuhan kepada manusia selain jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Semua buah boleh dimakan, silakan, tapi jangan makan yang itu. Hanya itu larangannya. Dan larangan itu juga yang digunakan Lucifer untuk menggoda manusia agar melawan perintah Tuhan. Sama. Sebenarnya pentingnya itu di buahnya atau di mananya sih? Apakah begitu spesialnya buah itu sehingga Tuhan dan iblis sama-sama memberikan rules untuk tidak menyentuh, tidak memakan buah itu? Sebenarnya bukan buahnya yang jadi masalah Bapak Ibu, tetapi mau meresponi kemana manusia, Adam dan Hawa saat itu, mau meresponi siapa? Tuhan atau iblis? Dan itu ditunjukkan dengan memakan buah itu. Memakan buah itu. Karena itu dari situ manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia mulai kawin campur, di situ roh Allah mulai undur. Terus sejarah manusia berjalan ribuan tahun. Sampai akhirnya lahirlah Tuhan Yesus Kristus sebagai Adam kedua. Sebagai Adam yang kedua. Untuk apa? Bukan hanya untuk menebus, tetapi untuk menunjukkan cara hidup bagaimana seorang manusia Allah. Bagaimana seorang manusia Allah itu bertindak. Dan Tuhan mengatakan itu, cara hidupnya Tuhan itu digambarkan atau dikatakan Tuhan Yesus di Yohanes 4 ayat 34, makananku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Harusnya Adam sudah memiliki prinsip hidup seperti ini. Makananku adalah melakukan Dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus aku. Apa makanannya yang harusnya Adam lakukan? Taat. Dan itu ditunjukkan kembali dengan total submission Tuhan Yesus, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu baru Tuhan yang bisa, yang benar-benar total submission. Tidak ada kesalahannya. Bukan karena Dia sebagai Tuhan, tapi karena Dia sebagai manusia yang terus mau berjuang juga untuk taat. Nah, bagaimana kita sebagai seorang manusia Allah hari ini Bapak Ibu? Seberapa kita berjuang? Karena tanpa perjuangan, tanpa sebuah kegigihan, kita tidak mungkin bisa menjadi anak Allah yang benar. Tidak mungkin. Di dalam Ibrani 12 ayat 14 yang tadi dikatakan, kejarlah perdamaian dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kata kejarlah di situ memiliki bahasa asli dioko. Dioko dalam bahasa Yunaninya, yang artinya adalah pursue, aggressively chase. Mengejar secara agresif. Seakan-akan seperti seorang pemburu yang sekedar mengejar yang sedang mengejar buruannya. Seorang pemburu yang mengejar buruannya. Segitu agresifnya si pemburu mengejar buruannya. Nah, kata dioko ini harusnya kita kenakan juga untuk mengejar kekudusan. Bukan hanya tahu. Ya, aku tahu sih kita harus kudus. Ya, saya tahu bro kita harus kudus. Ya, tapi kan kita masih di dunia bro. Ya, kita kan masih butuh duit, butuh makan. Oh iya bener, nggak salah. Kita kan nggak mungkin makan pakai daun Bapak Ibu. Kita kan mau makan, mau menyekolahkan anak, mau beli bensin kan pakai duit, bukan pakai daun, apalagi pakai doa. Bukan. Saya tahu duit itu penting. Tetapi sekarang kita lebih agresif mengejar harta, duit, kenyamanan, keamanan kita di dunia, atau kita mengejar kekudusan.
Karena kembali manusia nggak bisa mengabdi kepada dua tuan, saudara-saudara. Hanya satu tuannya, yaitu dunia atau Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini harusnya kita mulai menyadari bahwa untuk dapat melihat Allah, kekudusan itu bukan menjadi sesuatu yang hanya kita pahami, tetapi harus kita kenakan. Karena saya yakin ya, semua orang Kristen itu tahu kalau dia harus kudus, dia tahu kok. Semua orang Kristen itu tahu bahwa dia harus mengejar, harus hidup benar. Tetapi sangat sedikit orang percaya yang benar-benar mengejar kekudusan secara agresif. Mengejar kekudusan sebagai satu-satunya hal yang dia kejar lebih dari apapun dan siapapun di dalam dunia ini. Total submission yang ditunjukkan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Itu sebuah role model cara hidup seorang yang mengabdi kepada Bapa. Yang begitu pun seperti Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Itu pun di Taman Eden berkata apa? Tuhan, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Masih ada takutnya loh. Yang begitu aja masih ada takutnya loh. Sampai keringatnya seperti darah. Itu berarti kan tingkat stres yang sangat tinggi yang membuat pembuluh darah di otak itu pecah. Kalau menurut ilmu kedokteran sih ya, tapi saya kan bukan dokter, tapi yang saya dengar seperti itu. Tapi itu total submission Tuhan yang akhirnya berkata apa? Biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Ada takutnya sih, tetapi takut terus kemudian biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itu yang sudah total submission aja masih bisa takut. Masih bisa sedikit ada celah untuk jatuh loh. Lah, kita mau jadi anak Tuhan, mau dimuliakan, masuk langit baru, bumi baru. Total submission kita bagaimana? Bagaimana total submission kita? Disuruh doa, diajak doa, ngantuk. Doa pagi jam 5. Ngantuk, gak kuat. Coba kalau bangun jam 5 dapat 1 miliar. Pasti mau, yakin saya. Pasti mau. Aduh kan ngantuk, kan harus kerja nih jam 8. Aduh ngantuk. Ya udah begitu terus aja. Kita pernah berpikir gak sih saudara-saudara? Bagaimana kalau doa pagi yang mungkin kita lakukan besok, itu adalah doa pagi terakhir kita sebelum kita bertemu dengan Tuhan. Pernah gak kita berpikir begitu? Atau mungkin kita pernah gak berpikir live streaming yang kita nonton, misalnya di ibadah suara kebenaran hari Selasa, atau ibadah hari Minggu siang deh misalnya, atau ibadah Minggu sore seperti hari ini misalnya. Ini adalah live streaming yang kita lihat, yang live streaming terakhir kita Bapak Ibu. Pernah gak berpikir begitu? Oh, jangan nyumpahin gitu sih. Ya saya gak nyumpahin, tapi kan kita gak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Tahu gak kenapa kita sukar hidup kudus? Sukar agresif, sukar ekstrim. Tahu gak kenapa? Karena masih banyak hal yang kita inginkan, yang kita cintai. Dan hal itu secara otomatis membuat rasa agresif, membuat niat kita turun. Karena kita mencari yang lain. Ingat gak Bapak Ibu? Ini buat yang sudah menikah ya. Yang masih pacaran ya coba bayangkan aja dulu gak apa-apa. Yang masih jomblo ya banyak-banyak berdoa juga. Coba deh bayangin ya, ingat-ingat dulu ya nih ya. Buat saudara-saudara yang sudah menikah ya. Waktu kita mengejar jodoh kita. Mengejar pasangan kita yang hari ini menjadi suami atau istri kita. Laki-laki deh yang mengejar dulu wanita idamannya. Gimana ngejarnya? Seberapa agresif? Itu kalau disuruh bangun jam 3 subuh, bangun itu buat jemput. Segitu agresifnya. Misalkan yang cewek, kamu tolong telepon aku ya jam 4, aku takut nggak bangun nih, aku harus jalan jam 5. Itu jam setengah 4 udah bangun itu, udah nungguin di depan telepon. Nungguin aja gitu. Oh belum, masih jam 4 kurang.
Begitu jam 4 kurang 2 udah megang handphone siap-siap. Begitu 4.00 langsung bangun ya. Segitu agresifnya kita kalau ngejar orang yang kita cinta. Lah, sekarang kalau kita menghadapi satu pribadi yang agung, Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang menciptakan kita. Kalau kita nggak mencintai Dia, kita nggak bisa agresif. Kalau kita nggak mencintai Dia, kita nggak bisa seniat itu dalam menyenangkan Dia, untuk menyenangkan Dia. Susah. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Mengasihi dulu. Bagaimana kita mengasihi Allah? Dengan kita mulai belajar melepaskan apa yang kita senangkan, apa yang daging kita inginkan, kita mulai melepaskan itu. Di situ kita mulai mengasihi Allah. Dan sewaktu kita mulai melepaskan, mulai Allah Bapa memberikan proses-proses sekolah kehidupan agar kita semakin dewasa. Nah, semakin kita berjuang di sini, semakin agresif kita untuk meninggalkan dunia. Semakin agresif kita untuk mengejar kehendak Bapa, semakin kudus kita dan semakin layak kita untuk menghadap suatu saat nanti. Iya, nanti kita mau menghadap itu kita semakin layak. Bukan berarti kita merasa, wah, gue layak nih bertemu dengan Tuhan nih. Bukan begitu. Bukan jadi sombong atau jadi apa ya? Jumawa bahasanya, jadi belagu gitu loh. Bukan. Tetapi kita jadi merasa, Tuhan, aku siap pulang. Nah, itu dia. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, itu. Kita pun dari hari ini harus belajar menghidupi kebenaran ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Agar kita pun bisa berkata seperti itu. Aku hidup ini untuk Kristus, dan kalau mati itu hoki. Kan keuntungan. Mati itu hoki. Kenapa? Karena aku menyelesaikan segala masalah yang aku harus hadapi. Aku menyelesaikan itu dan ini adalah keuntungan. Apalagi kalau bertemu dengan Tuhan Yesus. Aduh, tuh hoki banget. Hoki dalam arti keuntungan ya, bukan berarti untung-untungan ya Bapak Ibu ya. Tetapi something yang menguntungkan. Mari mulai hari ini kita mengajar kekudusan Bapak Ibu. Secara agresif. Dioko. Secara agresif. Aduh, nanti saudara-saudara akan melihat bagaimana Allah itu semakin nyata dalam hidup kita. Menjadi pribadi yang semakin utuh. Bukan hanya samar-samar. Bukan hanya di bayangan, di pikiran kita doang. Tapi menjadi semakin utuh, semakin nyata. Dan kita semakin tidak menyesal. Aku gak menyesal mati-matian hidup untuk menyenangkan Dia. Oh, kita gak akan menyesal. Kenapa? Karena Dia ada kok. Semakin utuh Tuhan, semakin utuh Allah Bapa dalam hidup kita, itu akan semakin memberikan kita damai sejahtera. Walaupun dunia ini semakin berat, yes, saya tahu. Semakin banyak masalah-masalah, yes, saya tahu. Tetapi dengan memiliki Allah sebagai pribadi yang hidup dan nyata, Bapak Ibu, damai sejahtera kita gak akan luntur. Karena itu yuk, jadikan ini sebagai satu-satunya tujuan kita hidup. Kita bekerja, cari duit, membesarkan anak, yes, lakukan itu semua. Tetapi bukan untuk itu kita hidup. Kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Ini semua hal yang harus kita jalani dengan tanggung jawab. Tapi bukan untuk inilah kita hidup. Di sini kita melengkapi panggilan kita sebagai seorang manusia. Sebagai seorang manusia yang bertanggung jawab ya. Ayo kita melengkapi ini, yuk kita kerja, cari duit, bantu orang tua, bantu keluarga besar. Sekolahin anak, bantu orang-orang yang membutuhkan. Baru bantu gereja. Itu cara kita menunjukkan hidup sebagai seorang manusia yang benar. Tetapi sebagai seorang manusia Allah. Ayo pandang Dia sebagai satu-satunya kesenangan kita. Selamat berjuang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita angkat pujian refnya saja. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Selalu
kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat dan kasih-Mu, firman yang Engkau berikan bagi kami, yang memberkati kami, menguatkan kami. Kiranya firman-Mu itu dapat menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kami. Ajarlah kami melakukan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sebelum kami bersama-sama mengakhiri ibadah kami ini ya Bapa, kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan-Mu dan memberkati jemaat-jemaat-Mu. Kiranya kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat-jemaat Tuhan sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Kiranya kita senantiasa mendapatkan berkat kebenaran firman Tuhan dan juga berkat-berkat rohani yang lain. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang telah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jika Bapak, Ibu, Saudara semuanya memerlukan pelayanan, dapat menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kami. Dan juga bisa kunjungi website www.gskikebonjeruk.org. Dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti ibadah tengah minggu melalui Zoom. Kami bersama-sama mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Koko Cici. Ayo, kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran nggak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, para wanita Kristus yang dikasihi Tuhan, mari bergabung bersama kami, Waski Kebonjeruk, dalam ibadah Waski Kebonjeruk yang diselenggarakan setiap hari Kamis jam 10.30. Mari kita sama-sama belajar menjadi wanita surgawi yang tangguh, yang memiliki karakter Kristus dan yang pastinya menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan lupa, setiap hari Kamis jam 10.30 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Shalom teman-teman, setiap hari Sabtu kami selalu ada ibadah Home Teens jam 4 sore. Nah buat kamu di kalangan remaja bisa banget nih join melalui Zoom dengan ID 715-2149-1643 dan passwordnya iHomeTeens. See you and God bless. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it.
Shalom keluarga muda, ada kabar gembira buat keluarga muda. Kita akan mengadakan komunitas khusus suami istri. Dan saat ini persekutuan kita di hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat, jam 19.30. Mari kita bersama-sama bertumbuh untuk menyukakan hati Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu.